Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Agi Channel. Di video kali ini saya sedang berada di STKIP STMIK Subang. Kali ini di sini mau ada acara penyerahan SK Universitas Mandiri. Jadi STKIP dan STMIK Subang itu berubah nama menjadi Universitas Mandiri. Oke, bagi teman-teman, bagi yang penasaran, silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi yang suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Oke, selamat menyaksikan. Lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, kepada kita semua sampai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu di Gedung Universitas Mandiri ini dalam rangka penyerahan salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 45/0/2021 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Subang di Kabupaten Subang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer STMIK Subang di Kabupaten Subang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kridatama di Kota Bandung, dan Politeknik Kridatama di Kota Bandung menjadi Universitas Mandiri di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Yudhistira. Sebagai pembuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Sebelum memasuki acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, serta salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kau hormati Bapak Kepala LLDP Jakarta Langsung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Subang, dan Bapak staf daripada LLDP Ayu Pak Agus, dan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Indonesia Ibu Haja Eni Ayun Jemala, yang mana pada hari ini yang pertama mungkin saya perkenalkan dulu supaya nanti Bapak Kepala LLDP bisa secara langsung bisa memberikan arahan-arahan dan pengarahan-arahan. Yang pertama adalah dalam yayasan ini, lembaga pendidikan Indonesia ini adalah yayasan keluarga. Jadi kita yayasan keluarga. Saya sebagai pembinanya, terus berdasarkan dari Surat Menteri Hukum dan HAM, yaitu kami mengangkat Ibu Dr. Anda Haja Eni Ayun Jemala. Silakan berdiri Bu, biar kenal. Yang ini bukan orang lain, jadi istri saya langsung, jadi sudah diarahkan dari apa istilahnya, memberikan wejangan-wejangan dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang selanjutnya ada melalui struktur universitas ini yang akan kami kelola. Rektornya adalah Dr. Muhammad Faisal dari NTB, dan ini adalah sebelumnya Ketua STI di Bandung. Bandung Rektor 1 Bapak Dr. Asep Riana, sebelumnya adalah Ketua STI Subang. Pembentuk Rektor 2 adalah Dr. Nur Lela. Ini sebenarnya adalah sebagai keuangan di yayasan. Dan yang ketiga, Pembantu Rektor 3 Bapak Dr. Andes JJ. Silakan Pak JJ berdiri. Dan ini sedang menyelesaikan doktornya di Malaysia. Dan yang satu lagi, Lembaga Pengabdian dan Penelitian adalah Ibu Miss. Mana Ibu Miss? Gak ada. Ibu Dr. Miss gak ada. Gak ada. Dan itulah sekitar struktur utama yang kami tunjuk. Mudah-mudahan ini masih benar-benar. Ini semuanya adalah pegawai apa Pak Asep, pegawai yang dari yayasan yang pegawai DPK Pak. Ya. Jadi semuanya Pak, termasuk Pak Faisal, Asep, Universitas Negeri. Dan kenapa ya disebutkan Universitas Negeri Subang? Ya tadi
bisa kita laksanakan pembangunan di basis SEE. Jadi itulah supaya Bapak lebih tahu kenapa tidak bertanya-tanya kenapa namanya nama Universitas sendiri. Pertama karena kami kelola ini dalam keluarga dan kami tidak mau terlibat masalah dengan perbankan, akhirnya berbicara keluarga. Alhamdulillah sampai sekarang untuk menyediakan sarana dan prasarana, mungkin bapak-bapak yang bersumber ini tahu, mana kita sudah sediakan untuk kampus ini sekitar 180 hektar. Cuma waktu visitasi kemarin cukup 10 hektar saja terkait untuk sarana sekarang. Jadi akhirnya kami mengikuti apa dari visitasi kemarin dari Diki termasuk Pak Karyat juga ikut ke dalam dan ikut apa istilahnya visitasi mengenai kampus yang akan datang langsung. Jadi itulah alasannya kenapa kami kasih nama Mandiri Universitas Mandiri. Saya juga itu tidak bertanya supaya penjelasan saya secara singkat Bapak dan Ibu sudah mengerti. Perkenan Bapak Wakil Bupati Subang kepada yang terhormat Bapak Haji Agus Masdur SSI, kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syakiran hamdan yang mau diberikan masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dari kalimah sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Profesor Dr. Usman Sulaiman ASMJD. Yang saya hormati Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Yudhistira, Bapak Profesor Dr. Haji Bahtiar Hasan SDMSI. Yang saya hormati para Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Haji Tatang Komara SPD MSI. Yang saya hormati Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Yudhistira, Ibu Dr. Andalis Arianti Malah. Yang saya hormati Ketua STKIP Subang, Pak Dr. Asep Yatna. Yang saya hormati Ketua SMIK Subang, Dirjen Jenderal Abidin SPD STMCS. Yang saya hormati Ketua STI Kridatama Bandung, Dr. Muhammad Faisal MPD. Yang saya hormati Direktur Politeknik Kridatama Bandung, Ibu Lia Kurniawati Eskom MPD, para Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, Presiden dan Wakil Presiden BEM, perwakilan kepala sekolah SMK, Madrasah Aliyah Negeri dan swasta Kabupaten Subang, Bapak Ibu semuanya. Yang mohon maaf tidak bisa saya sampaikan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama dan saya paling utama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita bisa hadir bersama di tempat ini di kampus STKIP dan STMIK dalam rangka penyerahan SK Universitas Mandiri dari Kepala L2 Dikti 4 Jawa Barat dan Banten kepada Universitas Mandiri. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa dalam keberkahan Allah SWT dan kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, permohonan maaf Prof atas keterlambatan saya pada kesempatan bagian ini. Karena agenda pagi ini luar biasa padat dan setelah ini juga saya mau tidak lama juga agak membuka pelantikan ya Pak Bunda. Jadi karena awalnya dengan Pak Bupati tidak bisa sangat lagi hadir karena hari ini masih di Bogor.
Universitas atau di IPB. Mohon maaf tidak bisa hadir, Bapak bisa berada di tempat yang berbeda. Pada kesempatan berbahagia ini tentu saja saya baik secara pribadi ataupun juga pemerintah daerah mengucapkan selamat atas berdirinya Universitas Mandiri Kabupaten Subang yang sudah lama ditunggu-tunggu, karena saya juga bagian dari saksi sejarah yang memberikan rekomendasi berdirinya Universitas Mandiri. Pada saat itu saya masih di pimpinan DPRD, jadi membuat surat tanda tangan dukungan atas berdirinya Universitas Mandiri di Kabupaten Subang, dan cukup lama, prosesnya cukup lama sebetulnya, karena baru tahun ini entah mungkin sudah lebih dari saya pun lebih dari 5 tahun menunggu SKM, karena saya waktu itu sudah pada periode 2 yang awal Dewan di tahun 2013 atau 2012an, sekarang sudah berubah. Ya tentu saja rasa syukur karena beriringan waktu dengan perkembangan Kabupaten Subang yang alhamdulillah berkat Allah SWT perkembangannya cepat, industri makin banyak dan hadirnya Patungan. Ini tentu saja membuat tantangan tersendiri bagi kami pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mengisi nantinya industri-industri yang ada di Kabupaten Subang. Kami dulu Pak Bupati berkali-kali menyampaikan kami tidak ingin jadi penonton di tanah sendiri. Kami tidak ingin hanya melihat proses adanya Patimban, adanya industri, sedangkan masyarakat kami hanya menikmati dengan melihat dan menikmati dengan air lugas saja di telanur. Kami ingin menjadi pelaku, subjek dari pembangunan yang insya Allah berjalan ke depan. Hanya ketika hadirnya beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Subang dan ada juga permohonan-permohonan yang masuk ke Kabupaten Subang, permohonan izin tanahnya, untuk juga mendirikan di Kabupaten Subang, tentu kami sambut baik, karena tadi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Subang, sehingga ada alternatif juga buat anak-anak kami untuk belajar. Tidak selama ini perguruan tingginya mungkin Bandung Mendit, jadi kalau tidak kuliah di Bandung dianggap tidak kuliah, ya. Jadi kalau kuliah di mana di Bandung sudah dianggap kuliah, mungkin nanti tidak perlu seperti itu, karena Subang juga ada banyak perguruan tinggi termasuk mungkin nanti alhamdulillah kalau lihat bahan presentasi rencana induk kampusnya luar biasa, dibangun di 164 hektar dan tempat yang cukup strategis di Bangka Ulung, cukup strategis dengan lahan yang luar biasa. Ini bisa jadi daya tarik masyarakat di luar Kabupaten Subang untuk belajar di Kabupaten Subang. Kami tiap tahun dari SMA, terutama di luar Kabupaten Subang juga banyak kan beberapa SMA unggulan yang jumlah pendaftarannya di atas 3.000 gitu, baik yang lokal ataupun yang swasta ataupun negeri. Ini kan mereka menyediakan pilihan alternatif untuk bisa belajar di Kabupaten Subang. Hadirnya Universitas Mandiri insya Allah saya bukan hanya tadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga banyaknya mahasiswa nanti yang ditampung di Universitas Mandiri. Tentu saja juga saya berkeyakinan bahwa ada multiplier efek lain. Selain itu yaitu bagaimana memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang berdekatan dengan Universitas Mandiri. Secara sederhananya mungkin kos-kosan gitu ya. Ini Pak Kadis, kayaknya kita harus cari tanah sekitar ya Kadis ya, untuk menyiapkan kosan anak-anak gitu. Jadi kayak Ibu Bulnya bersama Asep sudah menyiapkan kos-kosan yang dekat ke sana ya. Untuk Universitas Mandiri. Ini tentu saja tadi memberikan positif buat perekonomian masyarakat Kabupaten Subang dengan adanya kampus. Karena saya yakin contoh-contoh kabupaten lain di mana di situ banyak berdiri perguruan tinggi, maka kabupatennya juga secara lambat laun akan terbawa mereka. Ini barangkali hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan bagian ini. Ucapan selamat dan terima kasih kepada L2 di tingkat Jawa Barat dan Banten, dan juga tentu saya selamat kepada Universitas Subang atas terimanya SK pemberian Universitas Mandiri yang sudah lama tentu saya ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan saja hadirnya Universitas Mandiri ini
betul-betul memberikan keberkahan buat warga, khususnya warga masyarakat kami, warga masyarakat Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami mohon juga kepada Prof. Bahtiar Hasan untuk hadir ke depan sekaligus dengan Bapak Wakil Bupati Subang. Ini media nih. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Universitas Mandiri dari Kepala L2 Dikti Wilayah 4 kepada Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Yudhistira, Ibu Dr. Hajah Eli Armeyanti Malang. Surat keputusan Universitas Mandiri diberikan dari Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Yudhistira dari Ibu Dr. Hajah Eli Armeyanti Malang kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal MPD sebagai calon rektor Universitas Mandiri. Terima kasih. Kami mohon Bapak dan Ibu kembali ke tempat semula. Sambutan selanjutnya dari Kepala L2 Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten kepada Bapak Profesor Dr. Umar Suherman AS MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati Subang yang sama-sama kita hormati, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Yudhistira Profesor Bahtiar yang kami hormati. Rekomendasi itu maksimal 5 hari kalau syarat memenuhi, kemudian visitasi bisa dengan cepat, dan tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati maupun oleh pembina yayasan, merupakan salah satu anugerah yang sangat indah bagi Subang, karena berdirinya sebuah kampus tidak hanya menyangkut tempat orang sekolah, tetapi menyangkut harga diri dan martabat bagi sebuah kota atau kabupaten. Mudah-mudahan ke depan betul-betul universitas yang mandiri, universitas yang punya otonomi, tapi bukan berarti tidak boleh bekerja sama dengan yang lain, karena kampus itu wajib bekerja sama dengan yang lain, sehingga dia tidak tertutup tapi senantiasa terbuka untuk selalu melakukan sebuah sharing, apalagi sharing yang paling utama yang sangat tadi berkesan sambutan Wakil Bupati. Tidak boleh orang Subang itu jadi penonton. Sekarang proyek itu banyak di Subang. Ada pelabuhan internasional, kemudian gubernur akan menciptakan 27 kota yang ada di pantai utara, termasuk pelabuhan internasional Kertajati. Dengan demikian, sebuah kampus yang sangat bagus tidak hanya mencetak sekian banyak lulusan, tetapi juga memiliki daya serap dalam upaya menciptakan Subang ini sebagai tempat yang terbaik bagi pengembangan sumber daya manusia, yang tentunya kalau sudah bicara tentang sumber daya manusia akan bicara tentang kesejahteraan umum. Kalau sudah bicara tentang kesejahteraan umum, tidak ada yang miskin, maka negara ini tidak akan tergadaikan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, dimanapun kita berada, saya yakin Profesor Bahtiar dengan visi dan misinya selalu ingat dengan tujuan utama pembentukan sebuah negara ini. Satu, melindungi seluruh tumpah dan darah tanah air Indonesia.
manusia, yang kedua meningkatkan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini hanya akan terlindungi, bangsa ini hanya akan kaya manakala mereka cerdas dalam kehidupan. Dan sosok yang paling tampil di muka adalah institusi pendidikan. Oleh karena itu tentu bukan hanya bersyukur, tapi sebuah amanah yang perlu kita pegang pada saat kita bicara tentang konsep kampus merdeka. Saya sudah sampaikan kepada Pak Rektor, kepada Pak Asep, Ketua STIMIK, bagaimana kampus ini mampu memberikan kemerdekaan bagi orang Subang, terutama yang akan masuk kuliah. Kalau selama ini adalah Bandung Mende, orang harus kuliah ke Bandung, orang harus kuliah ke Jakarta, bagaimana mereka punya kebahagiaan bahwa mereka juga bisa kuliah di Subang. Universitas Mandiri perlu memberikan sebuah kemerdekaan. Apa kemerdekaan? Mereka punya kebanggaan, mereka punya kebahagiaan, mereka punya kepuasan pada saat tercatat sebagai mahasiswa Universitas Mandiri. Jadi dengan kata lain, kalau dalam bahasa Jalan Cagak, jangankan ditanya oke nya kita sorangan. Gitu. Alhamdulillah saya kuliah di Universitas Mandiri. Ya, bukan berarti Universitas Mandiri kayak itu kadite sorangan. Oh batur, ya, bukan seperti itu. Ada sebuah kebanggaan. Nah pada saat orang-orang Subang punya kebahagiaan diterima di kampus ini, maka kenapa mereka memperoleh kebahagiaan? Maka satu hal yang perlu dikuatkan, satu hal yang perlu dikedepankan adalah, saya yakin Pak Asep itu sudah tahu ilmunya, bagaimana kita menghargai setiap masyarakat Subang sekecil apapun punya potensi, punya kemampuan, punya nilai jual. Pertanyaan yang muncul, bagaimana potensi ini berkembang menjadi kompetensi. Itulah kewajiban Universitas Mandiri yang didukung oleh pemerintah daerah. Kenapa? Masyarakat tidak tahu apa-apa tentang masa depan, tapi pemerintah daerah yang dibangun dengan DPRD berikut dengan institusi yang ada tahu betul peta jalan Subang mau dibawa kemana. Orang-orang pendidikan tinggi adalah orang-orang pemikir, karena itu yang akan membedakan cara berpikir kita dengan orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Jadi mau tidak mau, saya yakin dan insya Allah Pak Wakil Bupati sudah merasakan, apalagi Profesor Bahtiar, orang-orang yang hasil pendidikan tinggi perlu memiliki sebuah cara pandang dan cara berpikir ke depan yang bisa mengantisipasi Subang ini arahnya mau kemana. Dengan cara seperti itu, keberadaan Universitas Mandiri akan betul-betul bukan hanya diterima, tapi diharapkan akan membawa unsur kebaikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Subang. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin Profesor Bahtiar, Ketua Yayasan, Rektor, para wakil rektor, sampai kepada dosen selalu menyiapkan yang terbaik dalam upaya meningkatkan potensi menjadi kompetensi. Pilih dosen yang terbaik, lakukan perkuliahan yang terbaik, berikan sarana yang terbaik, lakukan ujian yang terbaik. Karena bagaimanapun perlu disadari atau tidak, mohon maaf saya tidak dalam posisi untuk menomorduakan orang Subang pada saat masuk ke perguruan tinggi, tetapi kita menyadari orang-orang yang luar biasa sudah habis diambil oleh perguruan tinggi negeri yang favorit. Artinya apa? Artinya yang masuk ke kampus kita ini adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang mereka masuk ITB, masuk IPB, masuk Unpad dan sebagainya. Tetapi pada saat kita sebagai warga Universitas Mandiri yang mampu memberikan penghargaan dan penguatan pada potensi orang, bukan berarti mereka lebih rendah, bukan tidak boleh sukses dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Kita yang akan memberikan sebuah jalan peta bagi mereka, sehingga mereka begitu masuk Mandiri tidak diterima di IPB, tidak diterima di UI, tidak diterima di ITB, maka dia akan mengatakan, ya Allah, ternyata jalan yang terbaik saya di Universitas Mandiri karena kampus ini menghargai potensi yang saya miliki dan saya punya harapan masa depan yang terbaik dengan kampus ini. Itulah pentingnya dosen yang terbaik. Apa dosen yang terbaik? Dosen yang terbaik itu yang mampu mengantarkan masa depan orang-orang yang tadinya tidak punya masa depan. Kalau orang-orang yang pintar masuk ke sini jadi pintar, ya itu mah sama saja dengan bohong. Tapi justru orang-orang Subang yang tidak pintar begitu masuk ke kampusnya Universitas Mandiri, Profesor Bahtiar menjadi orang yang sangat luar biasa, maka dia jangankan di dunia, di akhirat pun menjadi sebuah imbalan bagi kita. Iya, nanti akan mengatakan tidak mungkin begini kalau dulu saya tidak pernah masuk Universitas Mandiri. Mungkin dulu tidak mungkin begini kalau saya dulu tidak masuk STKIP, STIMIK, STIE, Politeknik dan sebagainya. Tetapi tolong jangan dunia menjadi terbalik. Iya.
Jangan sampai dia mengatakan apa yang didapat dari kampus ini ya gitu, kalau gitu teh hese nggak jawab lah. Ay mana kuliah menang ya gitu, ya. Artinya dia tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu saya ingin nanti Pak Rektor didampingi oleh Ketua Yayasan pada saat Bapak menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para wisudawan punya sebuah keyakinan bahwa potensi yang dia miliki berkembang menjadi kompetensi dan setelah lulus dia siap berkompetisi. Dia siap berkompetisi kenapa? Karena kampus ini meningkatkan potensi menjadi kompetensi dan kompetensi memiliki sebuah keyakinan dia berkompetisi. Kalau mereka siap berkompetisi, jadilah berkompetisi dengan cara bukan untuk menjelekan orang lain, bukan untuk merontokkan orang lain, dan bukan untuk membenamkan orang lain, tetapi mereka akan menyempurnakan kelebihan yang mereka miliki sehingga mereka menjadi pemenang, tapi tidak menyisakan rasa sakit hati dan kekecewaan. Di situ bagaimana Pak Asep memberikan sebuah peran sebagai pendidik. Pendidik tidak hanya untuk menjadi anak yang soleh, tapi mendorong juga kita untuk mendapatkan anak-anak yang muslim. Tidak hanya menjaga kebaikan bagi dirinya, tapi selalu mengajak kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, STEMIC dengan informatika, dengan literasi teknologi dan informatika tentu akan berpikir tentang antisipasi bagaimana dunia digital kita akan hadapi. Kemudian STIE dengan Fakultas Ekonomi nanti betul-betul tidak hanya akan membangun sebuah transaksi ekonomi yang sifatnya tradisional, tapi sudah sampai di alam langit sana dengan bisnis digitalnya dan sebagainya. Dengan demikian, maka kampus ini bukan hanya memenuhi syarat dalam prodi yang masuk dalam STEM atau sains dan sosial, tapi juga betul-betul dibangun dengan kapasitas keilmuan dengan berbagai latar belakang kehidupan yang ada. Saya yakin tinggal bagaimana kita memetakan ke depan, Prof. Bahtia, kampus ini akan menjadi besar, dan tentu besar dan kecilnya tergantung bagaimana kita membesarkan diri kita semua. Saya sebagai kepala LLDT tentu begitu reportis dilakukan, metamorfosis properties menjadi LLDT, sebetulnya yang kami bina bukan hanya PTS tapi juga PTN. Pada saat LLDT ada sebagai layanan pendidikan tinggi, tidak hanya membina PTS, tapi juga membina PTN, tetapi intinya bukan dalam sebuah kapasitas layanan, tetapi ada sebuah filosofis yang dibangun oleh Pak Menteri Muhammad Nasir pada saat itu. Apa filosofisnya? Kalau sudah ada LLDT dalam sebuah jangkauan layanan pendidikan tinggi, tidak ada PTN, tidak ada PTS. Yang harus ada itu adalah perguruan tinggi yang berkualitas. Jadi mudah-mudahan dengan Universitas Mandiri ini semua dosen, semua pimpinan, semua mahasiswa tidak usah untuk ragu untuk menjawab pada saat ditanya apakah Anda PTS atau PTN. Tidak penting Anda menjawab PTN dan PTS, tapi yang harus dikedepankan Anda adalah sosok sebagai model yang dilahirkan oleh perguruan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu tentu beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama tadi visi harus sudah lain. Yang kedua statuta bagaimanapun perlu disempurnakan karena ini bukan lagi serpihan tapi satu kesatuan. Kemudian yang ketiga marwah universitas itu levelnya lebih tinggi. Bagaimanapun Bapak Ibu bisa melihat perguruan tinggi yang besar itu adalah universitas. Oleh karena itu bagaimana mengisi kebesaran itu dengan sebuah tatanan kehidupan berkaitan dengan seorang dosen. Satu, jabatan akademik dosen. Yang kedua, kualifikasi akademik dosen. Yang ketiga, produktivitas perlu dibangun. Jadi jangan sampai Profesor Bahtiar yang sudah jungkir balik menggabungkan 4 kampus sekolah tinggi dan politeknik untuk menjadi universitas. Pada akhirnya Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai pimpinan hanya berganti nama, tidak rohnya tidak diikuti. Iya, lain itu beda. Nanti MC juga beda kalau sudah jadi universitas. Ya. Mungkin bahasanya lebih gitulah. Tapi udah bagus tuh. Ya, jadi nanti roh kita, visi kita akan berbeda pada saat bicara tentang universitas, karena bagaimanapun tidak ada sekolah tinggi dengan kelas dunia. Yang ada itu adalah universitas kelas dunia. Bagaimana kita membangun kampus dengan pembelajaran yang sangat bagus,
kemudian tingkatkan bagaimana kampus melakukan sebuah penelitian yang sangat bagus, dan pada akhirnya mudah-mudahan cikal bakal dan contoh yang senantiasa ini ditunjukkan oleh Profesor Bahtiar, betul-betul kampus ini menempatkan lulusannya tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai entrepreneur dan mampu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau sudah sampai di situ, maka sejatinya Pak Rektor, kampus ini memberikan 3 kemerdekaan yang utama. Memberikan kemerdekaan pada saat masuk, memberikan kemerdekaan pada saat proses, dan memberikan kemerdekaan pada saat dia lulus. Kemerdekaan pada saat lulus, dia akan mampu menentukan kemana dia akan bekerja, bahkan tidak menutup kemungkinan dia mampu memilih di mana dia bekerja. Contoh wakil bupati, kan bisa memilih mau tetap jadi jurusan dari STIMIK, atau mau jadi anggota DPRD, atau mau jadi wakil, atau ini jadi wakil bupati. Jangan-jangan kita doakan periode ke depan jadi bupati. Adalah sebuah pilihan. Kenapa kita punya pilihan? Karena kita punya kemampuan. Kenapa kita punya kemampuan? Karena kita punya keyakinan. Kenapa kita punya keyakinan? Karena kita punya kepercayaan, dan kepercayaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada sebuah upaya dari semua pihak. Mudah-mudahan pada saatnya nanti lulus, kita memberikan kemerdekaan. Apakah dia mau jadi pekerja? Apakah dia menjadi berwirausaha? Atau dia melanjutkan studi? Daya serap sekarang merupakan sebuah konsep yang ditanamkan oleh kementerian untuk mengingatkan kepada kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang banyak, yang pada akhirnya menghasilkan pengangguran yang banyak, tapi betul-betul harus menghasilkan lulusan dengan sebuah prinsip afirmasi Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi umat. Karena itu harus kita yakin dan betul-betul meyakinkan diri kita dan mahasiswa kita bahwa ilmu yang didapat oleh mereka yang kita berikan harus mengantarkan masa depan mereka lebih baik dan menjadi solusi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Katakan saja tidak perlu lulusan mandiri sampai ke Bandung bekerja, sampai ke kabupaten yang lain. Kalau mereka dimanfaatkan di Subang dan mereka betul-betul orang yang mampu Subang, maka saya yakin Universitas Mandiri itu akan mampu menjadikan kampus yang memang menjadi pilihan dan rujukan masyarakat. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Prof. Bahtiar beserta seluruh jajaran Yayasan Pendidikan Yudhistira. Selamat kepada pimpinan kampus yang tadi sudah disampaikan. Anda mengemban amanah yang tidak enteng dan tidak mudah, tetapi bagaimanapun kita selalu mengatakan critical thinking, kesadaran atas kelemahan, kemudian bagaimana kita membangun sebuah kreativitas di kampus, bagaimana komunikasi dibangun antar sektor, termasuk kepada pemerintah daerah, dan yang terakhir harus kita yakini kesuksesan tidak akan muncul dengan kesendirian, tetapi memerlukan kerjasama dalam sebuah kata kolaborasi. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih pada Wakil Bupati, Pak Wakil, atas dorongan, atas dukungan, karena bagaimanapun Subang itu hanya akan maju tergantung kepada orang Subang. Sama kalau dosen itu akan gitu kan. Kalau kita ilmu teknik hanya akan maju apabila orang teknik mampu mengembangkan ilmu teknik dan tidak akan dikembangkan oleh ilmu yang lain. Mohon maaf bila hal yang tidak berkenan. Sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin oleh Bapak Aji Fauziana Ridwan MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, marilah kita meningkatkan tangan terlebih dahulu berajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih diberkahi ke depannya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد.
أغننا بحلالك عن حرمك اللهم إنا نعوذ بك بكلماتك التامة من الريح الأحمر ومن الداء الأكبر في النفس واللحم والدم والأذن والجلد والعرق سبحانك إذا قضيت أمرا أن يقول له كن فيكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا فرد يا ود يا صمد يا صمد من إليه استند لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك كذا وكذا ya Allah hari ini kami berkumpul seraya bermunajat kepadamu ya Allah berkatilah langkah kami pada kesempatan kali ini jadikanlah kami orang yang senantiasa lebih taat akan perintahmu dan jauh dari laranganmu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan kasih sayangmu ya Allah jadikan investasi dunia ini menjadi investasi akhirat yang bakal menyelamatkan kami kelak di pertanggungjawaban akhirat kami ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan kasih sayangmu kami meminta kepadamu ya Allah jadikan kami menjadi sebuah keluarga yang selain daripada keluarga tersebut ada tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim hari ini tidak sedikit dari keluarga kami yang terkena dampak musibah kuatkan mereka sabarkan mereka tabahkan mereka dan juga selamatkan mereka رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara penyerahan surat keputusan Universitas Mandiri telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan hari ini menjadi momen yang bersejarah untuk kemajuan Yayasan Lembaga Pendidikan Yudhistira. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah hadir dalam acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Tujuan didirikannya Universitas Mandiri itu apa Bu? Untuk melahirkan sekolah tinggi yang mampu menciptakan kelulusan-lulusan yang berkompeten serta mampu bersaing secara global. Baik, kemudian di Universitas Mandiri ini ada berapa perguruan tinggi yang ada di bawah Lembaga Pendidikan Yudhistira yang disatukan? STIE Bandung, Politeknik Kerjatama Bandung, STKIP Subang, dan STIMIK Subang. Berarti ada 4 ya? Ada 4. Di Subang, kalau boleh tahu lokasi kampusnya apakah tetap dengan perguruan tinggi sebelumnya atau akan ada lokasi baru? Oh, saya kira nggak akan ada lokasi-lokasi baru nanti. Jadi tetap di yang lama, begitu pun di Bandung ya Bu? Iya, di Bandung dengan di Subang. Baik, untuk harapan Ibu sendiri nih dengan Universitas Mandiri, harapannya seperti apa? Harapannya ke depan ya untuk membantu membawa atau memperkembangkan daerah-daerah Subang kemajuannya dan sekitarnya dengan adanya Universitas Mandiri ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat Subang dan untuk Indonesia begitu ya. Untuk Indonesia. Dan juga bisa menjadi bagian mencerdaskan bangsa. Iya, Begitu. Baik. Terima kasih, selamat dan sukses untuk Universitas Mandiri. Terima kasih banyak Ibu. Iya.
khususnya untuk makan siang di Balai Desa Subang. Oke, kita makan siang dulu. Check it out. Menyaksikan penyerahan SK Universitas Mandiri. Terima kasih. Jangan lupa bagi teman-teman, bagi yang suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.